Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya hanya ingin mengetahui ya, terutama untuk diri saya sendiri dan saya ini rekaman sekaligus mengenai saham GIAA ya, yang sempat diperdagangkan kembali. Kemarin telah suspend panjang sejak tahun 2021 kemarin di waktu-waktu COVID-19. Nah, saham PT Garuda Indonesia Tbk atau dengan kode sahamnya GIAA ini kembali diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 18 Juni tahun 2021 kemarin. Itu dihentikan kemudian dibuka di tanggal 3 Januari tahun 2023, baru saja belum genap 1 bulan. Kalau kita lihat penghentian ini dikarenakan perseroan ya telah menunda pembayaran jumlah pembagian berkala sukuk yang telah jatuh tempo di tanggal 3 Juni tahun 2021 kemarin. Dan akhirnya Bursa Efek Indonesia kita memutuskan saham Garuda ini untuk dilakukan suspend. Dan akhirnya di tanggal 3 Januari ini saham GIA baru diperdagangkan. Ini tentunya langkah bursa ya setelah melakukan pemursesan terhadap perusahaan perseroan ini yang katanya mampu melengkapi persyaratan dalam rangka pembukaan kembali perdagangan GIA ini. Ini salah satu upaya dari perampungan tahap rekonstruksi kinerja Garuda, karena kemarin kan kalau kita lihat berita bahwasanya Garuda ini dari keputusan BUMN menteri kita ya untuk melakukan rekonstruksi. Kalau artinya dibuka berarti tindakan rekonstruksi ini mulai jalan atau mulai berhasil ya. Tapi kita lihat selanjutnya nanti. Ini kan baru pembukaan atau awal ya. Kalau kita lihat grafik kemarin itu suspendnya itu kan di harga 204 ya. Kemudian dibuka di tanggal 3 Januari tahun 2023 ini dan akhirnya jatuh langsung per tanggal 28 Januari saat saya rekaman ini sudah harganya itu 105. Kita cek dulu berapa persen itu dari waktu suspend ke sekarang ya. Sudah turun 53% ya per hari ini, per tanggal 28 Januari. Turun 53%. Wow, cukup besar ya. Jadi perusahaan Garuda ini ya, itu kan menerbitkan surat utang dan sukuk baru yang merupakan rangkaian dari perjanjian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi secara resmi telah menerima dana ya penyertaan modal negara senilai 7, miliar triliun sebagai dukungan terhadap langkah penyihatan kinerja saham Garuda ini ya. Dibantu negara lagi sebesar 7,5 triliun. Penyertaan modal negara atau PMN ini ya teman-teman ada kaitannya nanti dengan langkah right issue dengan memberikan HMETD sebanyak sekitar 39 miliaran ya lembar saham, atau kita nilaikan itu ada 7,79 triliun, di mana Garuda itu telah melakukan pendistribusian saham dalam rangka konferensi utang sebesar 25 miliar, 8 ya. 25,8 miliar lembar saham atau senilai dengan 5,05 triliun ya. Termasuk di dalamnya ada realisasi obligasi yang wajib dikonferensi ya. Jadi kalau kita lihat di kepemilikan ya, jumlah kepemilikan itu teman-teman juga bisa cek di RTI Bisnis atau di laporan keuangannya itu kepemilikan pemerintah ya. Kepemilikan pemerintah itu sebesar 64,54%. Itu pemilikan terbesar di Garuda itu dipegang pemerintah. Dan ada Trans Airways ya. Trans Airways itu ada 7,99%. Kemudian untuk masyarakat atau publik kita ada 4,83%. Kemudian ada saham kreditur
22,63%. Jadi kalau kita lihat saham Garuda, apakah nanti prospek setelah dibuka suspendnya ya, setelah melakukan rekonstruksi yang telah dijanjikan dari kemarin itu, akhirnya sudah dilakukan, dan apakah to the moon sahamnya dengan beberapa konflik internal yang ada di perusahaannya. Kemarin kita dengar itu ada korupsi, dan kemarinnya itu tahun-tahun kemarin ada laporan keuangan yang salah, dan yang awalnya untung jadi rugi, dan hutangnya cukup banyak ya, liabilitasnya. Jadi kalau saya wait and see ya, mengingat kalau histori saham-saham penerbangan kan memang ya agak susah untuk seperti saham-saham yang lain seperti batubara, perbankan untuk rally uptrend. Kalau kita cek dari tahun 2012 saja ya, tahun 2012 saja sampai tahun 2023 Januari ini aja downtrend terus ya. Lebih condong downtrend, dan kenaikannya ya kenaikan gejolak saja. Contoh kayak kemarin gara-gara ada influencer yang mengatakan saham Garuda ini prospek kedepannya kalau semua masyarakat membeli sahamnya untuk membantu negara ya. Kemarin itu ada influencer yang bilang kayak gitu. Ya akhirnya ya naik dan ujung-ujungnya ya juga akan turun lagi ya. Kalau untuk trading no. Trading lebih tepatnya cari saham-saham yang uptrend. Seperti sekarang Antam masih uptrend ya. Masih bisa follow the trend. Oke, mungkin itu saja ya. Ini sambil rekaman, pengen tahu saja mengenai saham GIA ini, ada apa dibuka suspendnya, sekian lama ditutup ya. Oke, apabila ada salah kata dan saya tidak bermaksud menggurui, dan saya juga newbie masih belajar banyak mengenai pasar modal ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.